Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, Bapak Ibu sekalian, saudara, sahabat setanah air. Ya, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan peran pemuda ya di kancah nasional. Apa sih sebetulnya kepemimpinan pemuda itu? Nah, jadi soal kepemimpinan pemuda kita harus melihat dari beberapa aspek penting ya, terutama tentang peran aktif ataupun tingkat adaptasi dan kerja-kerja baik itu dalam aspek intelektualitas maupun kerja-kerja konkret yang dilakukan oleh pemuda Indonesia. Nah, keberadaan pemuda memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi kepemudaan. Sehingga penting organisasi kepemudaan ini mengambil peran sebagai lokomotif perubahan. Ia harus mampu melakukan sebuah transformasi secara berjamaah atau secara kolektif ya. Kolaborasi dan harmonisasi itu dilakukan secara kompak dan teratur. Dari perubahan-perubahan internal organisasi melalui kerja-kerja yang disiplin, yang konsisten dan masif dilakukan, ini kemudian akan tereksternalisasi ya, terekspansi keluar organisasi. Di luarnya juga dengan pola yang sama, bahwa perubahan itu menjadi semacam gelombang-gelombang kecil dan membesar pada tatanan peradaban masyarakat yang lebih luas. Nah, itu skema perubahan yang harus dilakukan. Jangan kemudian para generasi muda itu fokus dan terhambat atau terkendala dengan konflik-konflik interest antara pribadi dan antara organisasi aja, sehingga membuat dia tersandra dan tidak keluar melakukan hal-hal yang produktif, menciptakan sebuah pergerakan sosial yang bermanfaat bagi publik itu sendiri. Itu yang harus kita hindari. Nah, atas kepentingan itulah maka penguatan potensi pemuda melalui organisasi semacam KNPI penting untuk kita dorong, kita kembangkan, kita tumbuhkan, kita jadikan itu sebagai semacam way of life ya, sebuah gaya hidup baru, bahwa kita harus menarasikan sebuah konsep dan mampu membumikan itu, mampu merealisasikan dalam tindakan keseharian kita, bahwa perubahan yang dilakukan kaum muda adalah perubahan yang bersifat mengakomodir seluruh kepentingan publik, berdiri di atas kepentingan seluruh golongan rakyat, bukan pemuda yang nanti tersandra ataupun malah menghidupkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, yang kemudian pada akhirnya pemuda itu sendiri menjadi biang daripada dikotomi sosial dan praktek-praktek konflik sosial. Nah, ini yang tidak harus dilakukan. Nah, atas dasar pemikiran positif inilah maka kita harus kembangkan terus secara berkala, bahwa perubahan itu harus dilakukan dan oleh kita sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, itu bahasa bijak yang harus menjadi inspirasi kita, bahwa ke depan pemuda itu harus mengambil kendali atas kepemimpinan di Republik ini. Tapi pemuda yang bagaimana? Ya tentu pemuda yang punya konsep, punya cara pandang dan punya pengalaman yang luas ya, matang secara intelektual, emosional, spiritual, dan punya tanggung jawab atas kondisi sosial hari ini. Dia harus mampu menerima dan mengambil tanggung jawab itu untuk diaktualisasikan dalam sebuah produk sosial yang sifatnya merubah, mensejahterakan, memberi keadilan, rasa nyaman pada rakyat. Itu hal-hal penting yang perlu kita bicarakan pagi ini. Seperti itu dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.